Halo Sobat Harmoni, jumpa lagi dengan saya Gangga dan saya Nadia. ya hari ini spesial karena biasanya kalau podcast Harmoni itu biasa saya sendiri, sekarang saya ditemani oleh Kak Nadia. Kak Nadia, sekarang kita lagi ada di mana nih Kak Nadia nih? Nah, spesial untuk episode kali ini kita sedang berada di Desa Selelos, Desa di Selelos. bagian utaranya Pulau Lombok ya Di Kak ya. Kecamatan Gangga ya, nama saya nih. Sama. Nah, di episode kali ini kita punya bintang tamu yang sangat inspiratif nih Kak. Betul sekali. Ini pihak-pihak yang sangat mengedepankan nilai konservasi ya. Padahal mungkin latar belakangnya apakah memang dari orang-orang yang terkait dengan hutan, alam atau seperti apa ya. Jadi penasaran Iya, ini betul. Kak. Dan semoga ini bisa menginspirasi ya sobat-sobat Harmoni atau siapapun. Ya, jadi hari ini bintang tamu kita adalah Kepala Desa Selelos ya, yang didampingi oleh Sekretaris Desa. Iya, kan hadir. Kita ngapain sih sini jauh-jauh dari Mataram ke Desa Selelos ini? Kita mau ngapain sih? Jadi Kak, di sini itu kan ada salah satu keunggulannya tuh banyak buah durian Kita ya. jadi durian nih. Nah, tapi bukan itu Oh, ya bukan, bukan intinya. durian. Jadi ternyata karena ada peraturan desa di sini yang mana sangat peduli dengan alam gitu, diinisiasi oleh pemerintah desanya. Nah, itu yang kita mau cari tahu tentang peraturan desanya itu Kak. Sehingga akhirnya durian-durian di sini berhasil panennya. Jadi ada kaitannya ya antara peraturan yang dibuat tadi dengan durian-durian tadi ya. Sepertinya sih itu. Penasaran kan? Ya, kita tanya langsung ya ke Bapak Kepala Desa dan juga Pak Sekdes. Tapi sebelum itu kita perkenalan dulu nih. Iya. Silakan Pak dengan Baik, nama saya Judin Sarjana Hukum, Kepala Desa Selelos, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara. Dan di sebelah saya ini Sekretaris Desa Selelos, silakan dikenalkan diri dulu. main sendiri lah. Saya Didi Retno, SI, Sekretaris Desa Selelos dan juga. Luar biasa. Pendidikannya tinggi-tinggi semua. Masya Allah. Tapi Bapak berdua ini memang asli ya dari sini ya, lahir besar di, nggak pernah merantau gitu Pak. Cuma pas sekolah aja. Oh, masih sekolah aja. Keren. Tapi masih di daerah Lombok gitu Masih, ya. masih. Oke. Jadi memang membangun desa sendiri berarti ya. Siap. Iya. Oke Pak, tadi kan kita sudah sebut-sebut di awal nih, Selelos banyak durian. durian lagi. Selain durian nih Pak nih, apa aja sih potensi yang ada di desa Selelos ini Pak? Memang kalau masyarakat di luar Desa Selelos mengenalnya hanya durian Selelos ya. Enggak. Tapi di Selelos itu sebetulnya ingat menjadi unggulan kita itu adalah kopi dan cengkeh ya, termasuk kakao. Nah, di samping itu pisang juga sumber utamanya dari sini juga. Begitu juga untuk buah-buahan banyak variannya ada di kita ya. Termasuk manggis itu ya. Manggis, kemudian alpukat itu kita banyak juga kita punya gitu ya. Tetapi memang masyarakat luar yang lebih banyak mengenal hanya duriannya saja. Duriannya, betul. Jadi alhamdulillah untuk tahun-tahun ini insya Allah mungkin akan kita bisa panen raya lah. Mudah-mudahan. Amin. Sampai nanti ya ke Mataram betul panennya. Oh duriannya jelas nanti. Berarti memang hasil alamnya ini melimpah ya di Selelos ini. Mungkin apakah itu juga Pak yang akhirnya mendasari terbitnya aturan itu Pak? Mungkin bisa ceritakan sedikit. Jadi awalnya begini ya, untuk buah-buahan tadi terutama untuk jenis kakao dan durian ini rentan terhadap penyakit atau hama. Itu hama buah yang berupa ulat. Nah, sehingga kita berpikir pada waktu itu banyak buah-buahan kita yang gagal panen atau rusak karena serangan hama ulat itu. Nah, jadi banyak yang busuk. Nah, sehingga kita ada ide untuk yang pertama sih, kita belum berpikir ke arah perdes, kita melepas burung dulu.
untuk memakan hama ulat tersebut. Kita berpatokan kepada PHT ya, pengendalian hama terpadu ya gitu ya. Nah, baru setelah kita pelepasan pertama, kita sudah mulai merancang untuk peraturan desanya, sehingga lahirlah peraturan desa kita tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup desa gitu ya. Kemudian kita lanjutkan dengan Perkadesnya, ini tentang pedoman penyelenggaraan perlindungan dan pelestarian flora dan fauna. Dan ditindaklanjuti ini di tahun 2024 ini dengan kita menetapkan peraturan desa tentang awik-awik adat desa yang menyangkut tentang flora dan fauna ini atau tentang lingkungan tadi gitu ya. Jadi itu dasarnya sehingga kita sampai saat ini boleh dikatakan cukup bagus perkembangannya. Jadi kita berupaya untuk mewujudkan dari Perdes ini dengan pelepasan berbagai jenis burung, khususnya burung pemangsa hama tadi ya, seperti ulat gitu ya. Nah, itu jadi usaha kita. Nah, dalam pelaksanaan kegiatan ini di samping kita anggarkan melalui APBDes, juga kita mendapat bantuan dari Yayasan Lingkungan Hidup Tanpa Batas ya. Termasuk juga dari BKSDA juga pernah memberikan kita bantuan berupa burung juga yang untuk kita lepas liarkan di Desa Srelos. Mungkin itu. Oh iya, kan ada begitu nih kalau kepala desanya yang petani, kemudian sekolah hukum pasti gini kita bilangnya gitu. Kemudian Solutif ya, iya, di solutifnya desa ini ada. harus ada dasar hukumnya nih ya, gitu ya. Kemudian ini Pak Sekdes ya. Iya. Pak Sekdes nih, apa nih dampak ekonominya nih? Atau perubahan ekonominya tinggi nggak gitu setelah dari sebelum ada aturan ini, kemudian sampai berlaku aturan ini? Wah, ini utang-utang ekonomi. Iya, kita refresh lagi. Ya, jadi begini ya, terkait dengan hubungannya dengan Perdes ini, memang pertama dari tingkat produktivitas. Kalau dulu seperti yang diceritakan Pak Kades itu kan banyak durian yang rusak, kemudian kakao juga rusak, sehingga secara ekonomi kan tidak menguntungkan petani lah. Kemudian kalau kita pakai pembasmi hama yang pestisida, tentu sangat besar biayanya. Kan harus dicari ulatnya, itu kan susah. Tapi kalau dengan burung misalnya kan dia nyari sendiri tuh, satu ekor tuh bisa makan puluhan mungkin per hari. Jadi sangat efektif. Ada hitung-hitung ekonomisnya lebih murah. Sangat murah. Nah, sekarang setelah itu kita lakukan dan dampaknya sudah terasa oleh masyarakat. Jadi beberapa kali kegiatan kita berkunjung ke masyarakat, mengapresiasi kegiatan itu dan dirasakan sendiri oleh masyarakat dampaknya. Bukan ini kata kita, bukan kata pemerintah, tapi kata masyarakat bahwa ada dampaknya. Jadi tingkat kerusakannya itu mungkin hanya 20% lah dari total itu. Kalau dulu kan mungkin lebih dari 50% rusak. Apalagi dengan curah hujan yang tinggi, tingkat kerusakannya juga lebih tinggi. Dan kalau tingkat kerusakannya rendah, berarti kan secara ekonomi menguntungkan masyarakat. Pendapatannya bertambah, sehingga daya belinya juga meningkat. Itu secara ekonominya. Cair itu ya, aman lah semuanya. Pakailah dulu ekonominya sedikit. Ya. Kemudian itu Pak Kades, dalam prosesnya itu apakah semudah itu gitu Pak, bikin Perdes, kemudian bikin Perkades tuh, apa nggak ada tuh yang menentang? Kan pasti ada aja warga kita yang suka berburu, suka mikat lah bahasa kita kan gitu kan. Gimana tuh Pak Kades? Kalau tantangan kalau membuat peraturan desa ini baik Perdes maupun Perkades maupun peraturan adat memang tidak ada ya dari masyarakat ya. Aman ya dari masyarakat? Ya, dari masyarakat saya atau warga desa Srelos pada umumnya itu tidak ada pertentangan atau malah yang mendukung lah, warganya mendukung program kita untuk mewujudkan Srelos ini supaya bebas dari penangkapan satwa-satwa liar seperti burung tadi. Dan Perdes ini akan bisa berjalan kalau masyarakatnya mendukung. Nantinya kalau ada pemikat-pemikat dari luar desa, maka warga desa ini yang
bergerak duluan yang memberikan laporan kepada kita, bahkan ada yang dicegah duluan oleh warga kita. Jadi alhamdulillah sampai saat ini warga kita sangat mendukung untuk lahirnya Perdes ini. Iya. Mungkin waktu di awal menyusun Perdes ini, gimana sih Pak caranya untuk menyebarluaskan lah info ke masyarakat di desa gitu? Pak Sekdes kayak Iya, mungkin melalui gimana Ya, pendekatannya kalau di sini? Kalau pada saat penyusunan, karena memang sedikit kendala secara teknis kan, memang rujukan kita belum ada perda atau pergub ya. Baru kemarin ada keluar surat edaran itu. Oh berarti Sekdes dulu ya, baru ada Kita- edaran dari Kita ngajunya ke peraturan yang jauh lebih tinggi, Lebih lah. tinggi, ya. Karena ada peraturan Menteri Lingkungan Hidup ya, Ya, tentang betul. kehutanan, kita pelajari tentang kehutanan, tentang tata kelola sumber daya air, itu yang kita pelajari sebagai referensi. Kemudian untuk sosialisasi, pertama pada saat sebelum ditetapkan kan kita undang masyarakat untuk pembahasan, kita bahas bersama, diskusikan bersama, uji publik lah begitu, Oke. mana poin-poin yang disepakati untuk ditetapkan dan atau dihapuskan. Lalu setelah ditetapkan kita bentuk tim bersama lembaga desa, sempat turun ke masing-masing dusun. Ada rapat banjar, kita turun sosialisasi, lalu ada kegiatan safari Ramadan, kita sosialisasi juga tentang itu. Jadi secara itulah cara kita yang efisiensi biaya. door to door lah gitu ya. Ya, di forum-forum di sini kan ada forum banjar, ada masjid, dari situ kita sosialisasikan itu. Dan masyarakat juga sangat menerima itu dan sangat mendukung. Berarti tumpang sila duduk bareng ya. Memang itu yang lebih efektif kayaknya ya. Iya. Betul Pak Kades. Benar. Kemudian itu Pak Kades sekarang tadi kan kan namanya ada aturan, tentunya kan ada yang akan menegakkan gitu. Ya. Ya. Yang siapa di sini yang apakah ada lembaga khusus, jadi kayak kalau di Pemda kan kayak ada Pol PP gitu, ini ada polisi, kalau di desa ini Ada satgasnya. oh siapa ini yang menegakkan Perdes ini gitu. Oh jadi begini ya, kalau kita di desa makanya kita ada MKD namanya, Majelis Kerama Oh, Majelis Kerama ya. sehingga kita melahirkan Perdes tentang awik-awik adat desa ini ya. Jadi ini yang jadi hakimnya kalau ada pelanggaran-pelanggaran gitu ya. MKD. Tapi kita bekerjasama dengan ya kalau kita di desa yang dengan Babinsa dan Babinmas Pol gitu ya. Jadi itu proses-prosesnya. Nah, sebelum awik-awik ini kita buat dulu memang aturan adat ini sudah berlaku. Jadi setiap pelanggar untuk lingkungan hidup itu pasti ada apa sanksinya yang pernah dilakukan itu berupa menyogok ya. Menyogok itu bisa memotong kerbau, memotong sapi atau memotong kambing. Menyogok istilahnya ya? Ya, menyogok istilah adatnya. Dan ini kita buktikan dengan di Matai Kakong dulu. Di sana ada yang melanggar, jadinya di kawasan Matai itu ditebang pohonnya menjadikan kebun. Nah, keberatan masyarakat ini sehingga diambil oleh pengurus-pengurus adat desa. Waktu itu kita masih bergabung dengan adat desa Bentek ya. Dan disanksi menyogok dengan memotong Kambing. sapi gitu ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang tidak lama ini ya, tapi belum desa kita ini belum terbentuk ya. Waktu itu pernah ada pelanggaran juga di kawasan makam Bebeke. Itu ada warga juga yang merambah hutan di situ. Itu dihukum juga gitu dengan menyogok, tapi potongannya yang kecil yang dipotong, ya, kambing yang dipotong. Jadi itu yang membuat kita kuat itu pada pelaksanaan. Berarti memang sudah ada. turun sudah Iya, ada sudah turun. memang sudah secara adat istiadat memang sudah ada aturan yang tidak tertulis hari-hari tersebut. Nah sekarang dibakukan, diformalkan oleh Pak Kades ya. Lagi gitu. Betul. Berarti sebenarnya memang masyarakatnya pun sudah terbiasa mengetahui ya. Cuma karena era sekarang kan harus diformalkan, akhirnya jadilah tadi Perdes, kemudian Perkades tadi itu. Kalau dari ada jenis-jenis khusus nggak yang mungkin itu tadi dijaga, dilindungi gitu, yang asli di Selelos ini? Kalau secara spesifik di Perdes, di Perkadesnya itu yang kita atur itu adalah khusus untuk jenis unggas terutama burung itu yang pemakan ulat buah. Nah, itu yang kita lindungi.
Jadi apapun nama burungnya, selama dia makanannya ulat, nah itu kita lindungi, jangan sampai ada penangkapan. Itu kalau yang burung. Nah kalau yang lain, kalau yang mamalia mungkin karena yang sudah mulai langka bahkan mungkin hampir tidak ada, kayak rusa, kemudian ludung, itu memang harusnya dilindungi lah, cuma kan memang sangat langka. Jadi ini juga ya terkait dengan apa saja yang dilindungi ya. Nah, karena di kawasan kita ini kena kawasan hutan kemasyarakatan atau HKM ya. Jadi di HKM itu di SK kementeriannya menyebut bahwa HKM terbatas. Nah, mengapa HKM terbatas? Itu artinya ada tempat-tempat tertentu yang dilindungi, yang tidak boleh dirambah atau dijadikan kebun, seperti mata air atau di aliran sungai atau di makam atau di itu yang dilindungi. Nah, sehingga disebut HKM terbatas gitu ya. Jadi sampai saat ini itu masih terjaga ya untuk Desa Selelos. Jadi HKM ini juga jalan dan program kita untuk pelindungan lingkungan ini juga bisa berjalan seiring. Jadi berarti burung pemangsa ulat, kemudian mata air dan juga sekitar makam itu yang menjadi fokus dari Pak Kades tadi ya. Iya. Kemudian ini Pak Kades terkait dengan tadi udah pengawasan ya. Tadi kan sempat menyebut juga dengan Yayasan Lingkungan Hidup. Tadi tanpa batas ya. Ya, itu mereka mendampingi penyusunan Perdes ini atau bagaimana? Atau beda itu? Nah, kalau dari lingkungan hidup tanpa batas ini itu perdesnya sudah jadi. Perdesnya sudah jadi. Lihat perdes itu kan kita posting. Nah dia lihat lalu dia cari ke sini. Betul atau tidak? Gitu ya. Nah sehingga dengan adanya terbit perdes itu dia akan membantu kita untuk mencarikan burung pada saat itu, burung dan menanam beberapa jenis pohon gitu ya. Itu bantuan-bantuan dari kita, termasuk juga kita mengadakan workshop ya, workshop tentang pemahaman terhadap lingkungan gitu. Dengan menghadirkan ya tokoh-tokoh termasuk orang luar negeri juga gitu ya, dari Belgia itu kita dan dari Belanda juga, tapi yang dari Belanda tidak ikut workshop waktu itu, hanya berkunjung ke rumah saya gitu ya. Jadi malah kehadiran dari Perdes itu malah mengundang ya. Tertarik ya. Kami juga begitu kan, ada Perdes datang ke sini. Yang buat kami penasaran gitu kan. Karena mungkin ya masih jarang lah ya untuk yang di tingkat desa lah mengatur sedemikian rupa terkait pelestarian alam gitu kan. Dan mungkin ini juga bisa menjadi contoh ya untuk diterapkan di tempat lain ya. Kemudian gini Pak, kan kalau kita bicara Perdes, bicara alif-alif itu setahu saya itu sifatnya lokalan tuh, hanya mengatur itu. Gimana kalau seandainya ada dari pihak luar nih, orang mana gitu datang kan naruh perangkap burung gitu tuh, atau bawa bedil masuk itu gimana Pak? Apakah berlaku juga ini Pak? Jadi berlaku, jadi begini ya, kalau di peraturan karena kita orang hukum juga ya. Jadi yang menentukan itu ada namanya locus delicti dan temporis delicti ya. Jadi locus delicti artinya di mana tempat kejadian itu. Jadi disitulah bisa ditegakkan aturan. Mana bumi dipijak di situ juga. Kalau temporis delicti berarti waktunya kapan gitu kan. Jadi itu bisa kita menjadi landasan kita untuk mencegah orang lain untuk berbuat yang di luar aturan yang kita buat gitu ya. Sanksinya sama, menyogok juga atau gimana? Sama itu ya. Jadi sama juga kan? Ya. Siapapun selama sudah di dalam wilayah desa itu bisa kena. Sanksinya menyogok itu, sanksi adat itu ya. Saya kira karena orang luar itu bisa beda lah gitu sanksinya gitu. Sama ya. Walaupun warga sendiri kalau melakukan aktivitas itu ya sama juga namanya begitu ya. Sudah ada di Perdesnya seperti itu Mas. Jadi setiap orang bukan warga desa Selelos. Di setiap orang. Karena dia ternyata bisa kita break dulu sampai dengan minum air putih. Ya Pak Sekdes tadi kan menarik tuh menyogok tadi itu ya. Gimana kalau seandainya kayak tadi itu masyarakat luar tadi nggak
nggak mampu gitu kan, karena lumayan harga sapi kan lumayan tuh. Gimana Pak Sekdes? Gini ya, kalau di Perkades yang kita atur itu, jadi penegakan hukumnya itu kan melalui sidang MKD, pengadilannya lah di tingkat desa itu, penyelesaian sengketa masalah itu. Jadi ketika ada putusan misalnya bahwa si A atas kesalahannya misalnya menangkap 100 ekor burung, satu ekor itu dendanya misalnya 100.000 misalnya. Jadi itulah yang nilai yang harus dibayarkan selain nyowok itu. Kemudian kalau itu tidak bisa dibayar, jadi di Perdes itu diatur, di Perkades itu diatur ada apa ya, barang bukti itu yang disitakan di awal. Ya. Jadi misalnya dia ketangkep di hutan bawa motor, nah motornya itu disita dulu sementara sebagai bukti. Nah nanti kalau proses penyelesaian denda segala macam itu selesai, baru itu dikembalikan. Nah gitu. Nah kalau dia tidak mampu, bisa saja itu dilanjutkan ke proses hukum yang lebih tinggi. Tapi selama ini kan memang belum ada kasus yang diselesaikan, ya mungkin apa ya? Karena pada patuh ya, pada taat ya. Ya, dan sebelum itu juga sudah ada apa, dari masyarakat juga sering menghimbau, bahkan kalau ketemu di hutan itu yang ditangkap itu langsung dilepaskan di situ gitu. Bahkan ada yang sampai motornya mau dibakar itu kan berarti selesai oleh masyarakat ya, jadi udah ditemukan, jadi belum sampai proses, belum sampai dibawa ke persidangan ya. Karena jadi berarti masyarakatnya aktif karena dia ya untuk menjaga, sering mengingatkan juga ya. Mengingatkan, dan kalaupun yang ketemu pun kooperatif gitu ya. Mengakui kesalahannya, oke saya kembalikan, saya lepas. Itu saja sanksinya, dikembalikan, dilepaskan, selesai sudah gitu kan. Jadi kalau yang lebih tinggi mungkin ya tentu nyowok itu, karena kan ada tingkatan kan, dari sapi, kambing, ke ayam, nah, itu sanksi adat itu kan seperti itu, tidak pukul rata. Betul. Saya tadi tertarik dengan Pak Kades yang menyatakan bahwa di sini juga ada HKM ya. Ya. Apakah di desa ini semua masyarakatnya berkebun atau bertani di HKM, atau ada di luar juga di hak miliknya sendiri, atau gimana perbandingannya gitu? Jadi kalau dari warga kita ya, itu memang rata-rata punya kebun hak milik gitu ya. Di samping itu juga ada yang menggarap di HKM itu ya. Jadi HKM ini juga banyak orang dari luar desa juga yang punya, gitu ya. Tapi kalau dia masuk di kawasan Desa Selelos, maka kita Desa Selelos lah yang mengatur program HKM itu. Jadi kemarin di kawasan hutan yang ada di wilayah Desa Selelos itu kita daftarkan untuk HKM itu. Jadi siapapun penggarapnya, entah dari luar desa atau di luar kecamatan, dia tetap ikut di program desa itu. Dan alhamdulillah sekarang sudah keluar izinnya gitu kan, sudah bisa digarap dengan baik oleh masyarakat. Tetapi dengan ketentuan dalam penggarapan HKM itu tidak boleh menghilangkan ciri khas hutannya. Jadi harus ada banyak pohon-pohonnya. Walaupun pohonnya mungkin berganti ya, dari pohon kayu liar menjadi pohon durian atau pohon apukat, pohon yang besar-besar lah gitu ya. Ya, seperti itu. Jadi itu ya. Jadi kita di sini masyarakatnya boleh dikatakan 1% itu petani gitu ya. Ada yang petani di kebun hak milik dan ada juga yang petani di HKM atau di hutan masyarakat itu. Itu demikian. Berarti sangat menggantung dari hasil itu ya. Mungkin bisa dibocorkan gitu ya, kira-kira berapa sih yang dihasilkan oleh hutan ini gitu, misalnya dari jenis-jenis unggulan di sini gitu, per tahun mungkin? Kalau kita ambil contoh hasil per hektar lah kan, kalau kopi per hektar itu bisa sampai 1 ton lebih biji. Ya kalau dengan harga seperti tahun ini misalnya sampai 60.000, berarti kan 60 juta itu kopi saja. Itu hasil minimal lah kalau yang sudah sampai puncak gitu kan. Itu per hektar ya? Per hektar. Berapa hektar kopi sih? Kalau dari luasan HKM itu yang terdaftar kemarin itu sekitar 2.000 hektar. Yang terdaftar di nggak cukup di kalkulator. Lagi banyak nolnya. Ya, berapa banyak nolnya? Itu baru kopi. Dari kopi jenis aja. kopi aja. Belum yang durian ya, belum yang
manggisnya, pukatnya, gitu. Termasuk pisangnya pun ada. Yang lainnya termasuk pete juga ada. Nah, itu. Kemudian kalau untuk apa sih mengolah lahannya itu gimana caranya? Atau pembukaannya itu apakah dibakar atau gimana? Karena nggak boleh ya. Iya. Mungkin diatur juga ya di Diatur juga. Merdeka. Kalau metodenya penggarapan itu kan kita bekerjasama dengan kehutanan, Oke. dengan kehutanan provinsi, yang kalau yang di bawah ini kan dengan Resort Monggal yaitu dari Lang-Lang itu ya. Yang ulang-ulang warna itu. Ya, yang jadi itu yang mengatur. Jadi polanya adalah penjarangan dulu pohonnya. Oh, iya. Kalau sudah naik pohonnya baru dikurangi sedikit-sedikit. Oh, Jadinya tidak ditebang habis dulu, enggak. Dan tidak boleh pakai api ya? Ya, Nggak boleh. itu ya. Keren. Jadi penjarangan dulu. Memang di sini kayu-kayu besar itu dulu kan sudah jarang karena dulu kan pernah masuk HPH. HPH Angka Wijaya ya? Angka Wijaya. Jadi Saya tahu ya. HPH Cuma sekali saya berarti. yang digarap itu. Jadi pohon-pohon besar itu boleh digarap tapi tidak ada. Jadi hanya pohon kecil-kecil saja. Gitu. Iya, iya. Itu asalnya gitu ya. Berarti sampai cara bercocok tanam pun itu diatur juga. Dan tetap di bawah pengawasan dari Kanwil Kehutanan, gitu ya, tetap ya pengawasannya begitu. Karena begini ya, kalau kita pemerintah desa di hutan itu kita hanya mengatur orangnya saja. Kalau kegiatannya di hutan itu adalah dari kehutanan sendiri yang turun gitu, yang mengawasi gitu ya. Karena Kolaborasi ya, dengan dengan aturan desa, dengan aturan yang ada di kehutanan. kehutanan juga. Iya, tadi nggak bisa nanya apa lagi. Karena udah di atas udah semua ini kan, udah semua ini. Oh mungkin ini ada Tahan dulu, jangan cut. Oke. Apa Lanjut. itu? ini ya. Apa? Ada program-program rutin mungkin yang dijalankan yang mendukung dari Perdes ini yang terkait pelestarian lingkungan gitu. Mungkin penghijauan ke atau apa gitu. Untuk saat ini ada dua ya. Yang pertama untuk perlindungan mata air. Jadi tahun 2023 kemarin melalui lembaga desa LPM itu melakukan penanaman pohon di kawasan mata air. Nah, harapan kita sih karena mata air itu minimal tertutup dulu. Jadi tanamannya pakai tanaman yang menghasilkan buah sehingga tidak dirusak. Kalau nanam beringin kan Iya, betul. menutup sehingga tanaman yang lain kopi tidak bisa hidup. Jadi di dalamnya dengan durian, alpukat lah yang ada buahnya. Nah itu program rutin kita termasuk tahun ini juga seperti itu untuk reboisasi di kawasan mata air, itu usulan masyarakat. Kemudian yang selanjutnya itu untuk pengelolaan sampah karena itu kan Perdes tentang lingkungan ini kan tidak hanya menyangkut masalah mata air saja, Betul. tapi masalah lingkungan pemukiman itu yang juga kita atur, masalah pertanian, masalah perhutanan sosial juga masuk di Perdes ini. Jadi terkait dengan masalah lingkungan kita pengelolaan sampah. Itu juga digagas oleh LPM dan itu mulai tahun ini sudah berkegiatan fisik. Nah, kalau kemarin kan hanya sosialisasi bentuknya, sekarang sudah mulai ada kegiatan fisik untuk mengurangi sampah plastik total. Kemudian ini Pak Kades atau Pak Segi, kalau untuk kegiatan wisata ada nggak sih potensi wisata di desa Selelos ini? Biasanya kan kalau tempat yang hijau-hijau gini pasti ada aja atraksi wisatanya. Oh baik, jadi begini ya. Jadi saya tambahkan nih Pak Sekdes tadi yaitu apa sih program yang mendukung gitu ya. Oke. Jadi di tahun 2023 kita pemerintah desa sudah membagikan bibit kepada semua warga masyarakat, itu bibit durian 3 pohon sama bibit alpukat masing-masing 3 pohon. Itu per kakak. Syaratnya bahwa kakak saja, kakak dapat bibit. Kan kok kakak nggak ya? Itu ya. Jadi seperti itu. Di HP ada. Dan program itu juga yang dilanjutkan oleh LPM. Jadi program LPM ini ya, tapi tempatnya khusus ya. Ya, jadi tempat-tempat yang dilindungi ya, seperti mata air. Nah, kemudian tadi pertanyaannya tentang wisata. Tempat wisata sebenarnya banyak. Ada mata air Kakung yang kita jadikan tempat pelepasan burung kemarin ya. Di sana sudah jalan itu sebenarnya, tapi pengelolanya yang tidak jalan. Kalau tamunya sih banyak, ya.
kemudian ada air terjun Tiu Prendo, kemudian air terjun Tiu Saung. Itu banyak turis datang tapi tidak ada pengelolanya. Ini Portarisnya ini yang tidak jalan ini. Karena konsep des. Ya, Mudahnya. Portarisnya ini banyak di Gili. Oh. Ya, jadi semua fokus Portaris kita rata-rata di Gili. Jadi ini susah nih membangkitkan ini ya. Jadi untuk peluang itu ada. Itu untuk wisata alamnya. Bisa juga sepeda gunung juga di sini sering datang gitu ya. Sepeda gunung, motocross juga, motocross. Itu memang sudah ada jalurnya Sudah ada jalur, tetapi tidak ada yang nolak. Ya sama juga kita tidak punya, jadi kita gitu. Karena Itu mungkin masih sibuk bertani saja. jauh ini lebih menikmati kan. Lebih menikmati bertani. Gitu ya. Karena sekarang lagi tren ya, wisata-wisata kembali ke alam. Betul sekali karena dia. Berarti potensi di Desa Selelos ini sebenarnya itulah yang perlu digali ya. Lengkap sebenarnya kan. Iya. Untuk wisata di Kakung itu memang tiap tahun ada perayaannya ya dari pemudanya. Tapi pada saat perayaan itu aja namanya Mejet Pes 1, Pes 2, 3, 4 sampai 5. Bahkan kemarin kita sudah masuk di Pes 5. Itu ramai sekali 2 hari malah itu. Magic Fest. Ya, itu ramai rutin itu. Tapi pada saat itu aja tidak di hari-hari selanjutnya tidak pernah dijaga lagi. Gitu. Itu ya. Itu banyak atraksi penanaman, ada kegiatan penanaman pohon, sosialisasi tentang lingkungan, banyak kegiatan Itu dari Karang Tarunanya. Karang Taruna gabungan, ya, betul. gabungan Karang Taruna sama pemuda dusun gabung. Berwis. Berarti aktif ya pemuda-pemuda di Desa Selelos ini juga untuk kegiatan-kegiatan lingkungan. Bisa dibilang sangat aktif lah ya mereka ya kan. Cuman sekarang ini kita juga ada sedikit masalah dengan pemuda kita. Nah ini kalau kita lihat data kemarin, ini banyak yang sudah ke luar negeri ini. Ada yang itu data kemarin itu berapa mungkin 20 atau 25 orang sudah sedang di Jepang. Wih, Ada yang di Amerika, ada yang di Eropa. itu bukan masalah juga. Cuman kita ya itu Balik lagi nggak dia? Mungkin kita nyari teman kerja aja susah di sini. Karena pemudanya banyak yang di Jepang ya. Kalau Malaysia mungkin ya generasi lama lah ya ke Malaysia kan. Tapi kalau pemuda itu rata-rata ke Jepang, ke Denmark, ada yang ke Amerika begitu. Belum lagi yang di kapal pesiar. Nah, itu kita agak krisis dengan generasi kita di sini. Tapi kalau pulang ya petani lagi balik. Berarti SDM-nya desa ini mantap kali, karena kan tidak sembarangan orang bisa pergi ke Jepang ke iya kan. Ya, Karena adik saya juga di kapal pesiar dan itu pendidikannya lumayan tinggi gitu. Jadi untuk rekrutmen tenaga ya untuk di desa itu sulit kita karena peminat untuk kerja di desa itu sulit untuk kita ya. Mereka lebih memilih kalau nggak jadi petani sukses ya pergi ke luar negeri yang Pilihannya dua itu ya. lebih cepat sukses ya. Dan termasuk di lembaga-lembaga kita ini banyak yang kosong gitu ya, yang pegang itu kan rata-rata pergi juga. Sama dengan Karang Taruna. Karang Taruna ini juga rata-rata pengurusnya sudah di luar semua ini. Jadi kita ini susah ini. Nah, jadi kemarin di kegiatan hari ulang tahun, nah, karena Karang Taruna yang pengurus lamanya ini boleh dikatakan hampir sebagian besar di luar, kita hanya merekrut dari remaja-remaja masjid yang gabung sementara untuk melaksanakan kegiatan. Itu ya. Tapi itu SDM-nya sini unggul berarti kalau sampai banyak yang. Tapi kita nyari calon direktur BUMDes itu udah buka pengumuman nggak ada yang Berbulan-bulan kita hanya satu tunjuk saya ambil harus nunjuk comot sana comot sini. jadi pengurus BUMDes panggil siapa kamu itu jadi yang daftar yang mau melamar itu susah sekali kita. Susah. Itu kesulitan kita ya untuk di sini. mungkin ini tadi karena ada tantangan-tantangan yang dihadapi gitu ya, tapi sepertinya tetap berjalan dengan baik sih ya, kondusif, kondisi di desa. Mungkin seperti apa sih menyikapi tantangan yang ada ini? Ya, kalau kita ya untuk kekurangan kita yang pertama dari personil kita itu dihandle oleh pegawai kita yang lain ya. Itu rata-rata begitu kita pakai. Sementara kita menemukan orang yang mendapatkan posisi dari perangkat kita yang kita diri.
kemudian ini keinginan tantangan kita terhadap pelaksanaan kegiatan di tingkat desa. Ya tentu yang namanya apalagi kita ini kan desanya desa baru ya. Semua kita harus mulai dari nol dulu. Sama dengan periode tadi kita mulai dari nol semua, kemudian perangkatnya kita mulai dari nol, kemudian peraturan-peraturannya dari nol juga, lembaga-lembaganya dari nol juga. Jadi ini juga perlu penyelesaian yang ini. Dan alhamdulillah ini saya masuk sudah tahun keempat ini, semua itu sudah lengkap. Cuma ada persen-persennya yang ada yang berkurang gitu ya. Artinya banyak yang keluar negeri, ada yang keluar daerah juga gitu ya. Jadi itulah tantangan kita. Nah, dalam rangka tantangan ini itu kami berupaya untuk gerakan selanjutnya mungkin kita perlu perkadaran. Nah, itu yang utama ini yang berkesadaran kita coba untuk kita kadar untuk masuk di desa. Itu harapan kami. Jadi tantangan terberatnya adalah untuk mengajak warga atau pemuda untuk aktif di membantu di Pak. Tapi kalau di desanya lebih aman ya Pak ya? Aman. Sampai saat ini sih belum ada sih untuk pelayanan apa itu belum ada sih dalam warga untuk kita ya. Tetap tercover ya. Tetap tercover untuk pelayanan ya. Ya karena kita gini juga, di samping juga dari sisi warga kita juga desa cukup transparan lah kepada masyarakat. Artinya informasi keuangan, PBD segala macam itu selalu kita informasikan baik melalui media sosial desa atau secara langsung kita berkunjung ke masyarakat menyampaikan ini loh kondisi keuangan desa sekarang, misalnya kenapa tidak ada pembangunan di wilayah saya. Padahal dana desa itu sebutannya besar, sekian miliar gitu kan. Ya kita sampaikan apa adanya, ini loh kebijakan pemerintah pusat yang harus kita laksanakan. Jadi kalau ini tidak dilaksanakan, uangnya tidak akan bisa masuk ke desa. Jadi setransparan itu kita ke warga sehingga alhamdulillah lah tetap kondusif, warga juga paham dan warga juga karena sibuk dengan dunia pertanian di kebun, jadi mungkin tidak terlalu apalah dengan kondisi desa. Karena kita juga buka celah mengajak warga itu untuk pembangunan itu dengan membangunkan mitra, menjadi mitra masing-masing. Ada dewan, ada program pemerintah daerah yang harus dikejar. Kita sama-sama membangun lah. Kalau hanya mengandalkan desa, tidak akan ada apa-apanya dengan anggaran yang 1 miliar dan ya sangat terbatas. Jadi transparansi informasi publik itu menjadi jalan kita untuk menjaga desa agar tetap kondusif. Kalau kita tertutup mungkin ada kecurigaan kan, banyak kecurigaan, wah ini uangnya kemana? Sama tadi strategi pendanaannya nanti dicari-cari ya ke mitra kemana? Sumber-sumber lain yang bisa mendukung. Terakhir mungkin Pak Kade dan Pak Sekdes ini kan desa baru nih tadi Pak, 4 tahun baru berdiri. Bikin perdes di awal ya tentang perlindungan lingkungan hidup nih. Gimana nih harapannya Pak, pesan-pesannya untuk kepala desa yang lain agar bisa mengikuti jejak Bapak ya? Ya harapan saya kepada semua kepala desa maupun warga desa supaya mari kita lestarikan lingkungan kita ini, kita mulai dari desa. Tentu kalau kita mulai dari desa diawali dengan pembentukan perdes tentang perlindungan terhadap lingkungan itu sendiri. Inilah harapan saya kepada semua kepala desa dan semua warga desa, baik yang ada di KMU maupun di luar di kabupaten lain. Itu saja mungkin harapan saya. Pak Sekdes mau nambahin? Kalau harapan saya sih apa ya, di samping tadi apa yang disampaikan oleh Pak Kades, dari sisi pembangunan desa secara umum itu memang menyambung apa yang saya sampaikan tadi, desa itu tidak akan mampu membangun sendiri gitu. Jadi butuh dukungan baik dari pemerintah daerah, pemerintah provinsi, bahkan sampai pemerintah pusat untuk mendukung setiap gerakan positif yang dilakukan oleh desa. Itu sih harapannya. Karena tadi saya sampaikan juga dari sisi anggaran yang kelihatannya besar, dana desa itu 1 miliar sekian kan, tapi komposisi yang ke dalamnya itu sudah terbagi-bagi gitu. Hanya sekian persen yang bisa digunakan untuk oleh pusat pembangunan, dan itu sudah diatur, dananya sifatnya mandatoris, sudah diatur tata gunanya. Jadi
mitra pihak-pihak sebagai mitra itu sangat diperlukan. Kita punya mitra dari satu contoh Yayasan Lingkungan Tanpa Batas cukup banyak membantu. Lalu dari sisi pemberdayaan anak, pencegahan pekerja anak juga kita ada mitra dari Yayasan Santai Indonesia. Nah, itu sebagai mitra kita untuk pencegahan pekerja anak, banyak membantu juga. Jadi sangat terbantulah desa itu dengan adanya mitra-mitra strategis itu. Termasuk mungkin ada dukungan dari pemerintah daerah, terutama di kabupaten maupun di provinsi. Itu sih harapannya. Luar biasa nih Pak Kades, Pak Sekdes, dan Kak Nadia nih kita sudah lumayan lama ya Iya, diskusinya nih. panjang, dan mudah-mudahan dengan adanya podcast ini mungkin sobat harmoni di luar sana itu tadi yang tertarik untuk berkolaborasi mengembangkan desa Selelos dengan segala potensi yang ada ya. Berarti sangat terbuka gitu ya. Ya, di Sobat Harmoni Desa Selelos tuh selain durennya ada juga banyak tempat wisata, ada mata airnya, kemudian ada air terjunnya juga. Jadi Sobat Harmoni kalau bingung mau kemana, mau rekreasi, mau refreshing, datang aja ke Desa Selelos, semua ada di sini. Itu tadi podcast kita bersama Sekretaris Desa dan Pak Kepala Desa Selelos. Mungkin cukup sampai di sini dulu ya Kak ya, pertemuan kita membahas terkait Desa Selelos. Sobat Harmoni jangan bosan-bosan untuk selalu stay tune di channel kita karena akan ada episode-episode menarik lainnya tentunya dengan bintang salah tamu. satunya mungkin episode makan durian di Desa Selelos. Bisa kita atur selanjutnya. jangan Kak Nadia, soal bisa jeda tadi. Kita closing aja Kak Nadia. Oke, terima kasih banyak Bapak sudah ngobrol seru ini kita ya di hari ini, dan Sobat Harmoni pamit ya. Sampai jumpa. Salam. Salam. Iya, salam harmoni.